Sekali. Dah. Halo teman-teman, apa kabar? Selamat datang di YouTube channel Teman Hera. Di channel ini saya mau kenalin teman-teman ke orang-orang di lingkungan saya yang bisa memberikan informasi supaya kita semua bisa belajar sesuatu dari mereka. Dan hari ini kita mau belajar apa? Kita mau belajar pajak. Wow. Wow, ya. Yang datang adalah namanya Dian, Oke. teman saya dari SMP ya, gitu. Oke. Dia yang akan jadi narasumber kita hari ini. Kita belajar nggak buka buku, tapi kita akan dengerin aja ceritanya Dian, ya. Dian ini adalah penyuluh pajak dari Direktorat Jenderal Pajak, Ya. ya. Iya, betul. Eh, Alhamdulillah. Udah lama nggak ketemu ya. Lama banget. Seneng banget ya dipertemukan oleh pajak. Ah, Tapi semoga tadi pas Hera bilang mau belajar tentang pajak nggak mm-mm, pada kabur ya teman Hera ya. mm-mm. Mudah-mudahan nggak pada kabur ya. Nggak, kita Hmm. dengerin aja Dian cerita. Sambil merem dengerinnya bisa Eh, ya. Sama-sama kita belajar sedikit biar kita lebih pinter sedikit lagi ya. Iya Supaya kita tahu dong. lah ya. Jadi orang ngomong tuh bisa nyambung gitu. Dian Betul. cerita dulu deh Tentang apa nih? job desk-nya apa sebagai penyuluh Oh pajak. ya, oke. Mm-mm, Sebagai penyuluh sesuai namanya ya tentu Hera mm-mm, ya. Memberikan penyuluhan, memberikan edukasi ya kepada mm-mm. masyarakat mengenai pentingnya pajak. Terus kan Ya, banyak tuh masyarakat yang bertanya-tanya ya, ini mm-mm. pajak dikemanain sih gitu Iya, kan. Gue heeh, mau bayar pajak asal jelas penggunaannya mm-mm, gitu. Nah itu berarti kan yang ngomong kayak gitu belum tahu nih bahwa pajak itu banyak loh gunanya gitu. Ada mm-mm, loh penyalurannya. Nah, mm-mm, kemudian juga kalau yang sudah paham juga perlu diedukasi mengenai bagaimana sih terus kalau gue mau melakukan kewajiban pajak gimana sih mm-mm, cara menghitung pajaknya, gimana cara mm, lapor pajaknya gitu supaya nggak mm-mm, kena mm-mm. sanksi gitu ya. Iya betul, karena ini wajib jadi ada punishment ya dia kalau Betul. nggak bayar pajak. Kalau nggak dilaksanakan sesuai dengan yang diatur di dalam ketentuan gitu ya. Oke. Jadi sekarang kalau dibagi pajak itu ada berapa? Berapa macam? Nah, seru nih. Mhm, Jadi kalau kita ngomong tentang pembagian pajak, Hera, mhm, itu bisa dibagi-bagi berdasarkan beberapa apa, karakter lah. mhm, Kalau dari pengelolanya, mhm, ya artinya siapa nih yang ngurusin pajaknya, siapa yang ngurusin pajaknya, oke, ya itu ada pemerintah pusat, ada heeh. pemerintah daerah. Gitu Oh, ya. oke. Nah, kalau yang dikelola oleh pemerintah pusat, ya, Mhm, ini di mana aku di sana bekerja ya ya, sebagai penyuluh DJP, heeh. itu tuh sebenarnya nggak banyak, Hera. Itu Oh, tuh cuma PPH. Hera tahu PPH? penghasilan, Pajak ada penghasilan. penghasilan, PPN, pajak pertambahan pertambahan nilai. nilai. Ya, Yang kan itu PPN ya. tuh apa? PPN itu Misalnya? Hera itu tiap hari pasti bayar PPN. Karena kita sebagai Oh, konsumen, oke oke. ya, Belanja. Oh iya, belanja itu di PPN ya? supermarket itu ada barang-barangnya itu Yes sudah yes mengandung yes. PPN, itu pajak atas Mhm. konsumsi, ya. Mmm, Terus kemudian tadi udah PPH ya, mhm. PPN. Yang ketiga lagi bea materai. Biar Bea materai. materai itu materai tempel. Itu? Itu pajak pusat. Hanya itu. Satu lagi ada PBB ya, pajak bumi bangunan. Tapi jangan salah, PBB-nya itu bukan PBB perumahan. Kayak Hera di sini misalnya tiap tahun bayar PBB kan. Mhm, Nah, kalau PBB perumahan itu yang mhm. mengelola pemerintah daerah. Daerah. Kalau yang di pusat itu hanya PBB perkebunan, perhutanan, migas. Nah, itu PBB yang artinya badan usaha lah. Oh, Gitu yang dikelola oleh pemerintah mhm, pusat. Tapi kalau mhm, yang rumah-rumah itu penduduk mhm. itu dikelola oleh pemerintah daerah. Daerah. Nah, nyambung lagi nih tadi belum selesai kalau Mhm pemerintah daerah mhm, apalagi dong banyak. mhm. Ada pajak kendaraan bermotor. Kan Betul, kita tiap tahun kalau punya kendaraan bayar ya. bayar. Nah, itu. Kemudian tadi PBB, udah, apalagi ya? Selain yang 3 tadi lah pokoknya. Selain yang Mmm, PPH, PPN, bea materai itu pasti pajak daerah. mhm. Aku tanya yang PPN tadi nih, Mhm. itu dibebankan hanya kepada konsumen? Betul, karena Yang punya PPN. toko enggak? Nah, Heeh. ini jadi belajar nih kalau gini. Ini kita akan, apa ya, ngobrolnya jadi ke Mhm. mekanisme lah ya, Dikit bagaimana aja prosesnya. dikit aja, heeh, Jadi kalau PPN heeh, itu yang dibebankan, yang bayar itu adalah yang mengkonsumsi ya. oke, Oke, tapi yang mungut dan menyetorkan heeh, itu yang punya toko. oke, Karena sesuai namanya nih, PPN mhm, itu pajak atas konsumsi lagi-lagi. Kita mmm, dan itu berlaku dimanapun bukan cuma di Indonesia ya.
Oke. Kalau di luar mungkin kita sering dengar, VAT, VAT. Value Added Tax, Iya, ya. Kita beli barang di Singapura ada pajaknya. ada. Nah, tapi Mhm. kan nggak mungkin nih Hera misalnya beli apa, makanan, misalnya beli beli permen lah katakan Mhm. gitu ya, di suatu supermarket kecil terus Hera harus bayar sendiri PPN-nya, kan nggak mungkin kan, ribet amat Mhm. tiap hari. Iya iya iya. Nah, oleh karena itu untuk memudahkan, Mhm. yang mungut Yang jadi mungut adalah si si penjual. penjual. Dia Oke. jadi makanya ketika ada harga barang misalnya 1.000, Heeh. nah maka ketika ada PPN-nya harganya menjadi 11% tuh, berarti Mhm. Rp1.110, Iya iya iya. seperti itu. Nah, itu ada komponen PPN yang Hera bayarkan di sana, Oke. gitu. Iya Tapi iya. Hera nggak repot-repot, nggak sadar, Mhm, nggak ya, sadar. yang Heeh. mungut si Kadang-kadang nggak lihat, langsung aja total di langsung bawah kan? aja. Nah, jadi Mhm. si pemilik tokonya harus Mhm. memisahkan nih, "Oh, yang Mhm. 1.000 itu adalah penghasilan saya, hasil omset saya. Iya, Ya, yang 11%-nya, yang 110 itu yang diserahkan ke saya pungut," kan udah dibayarin heeh. Hera kan, Iya. "itu saya setor ke negara." Mhm. Gitu kalau Oke PPN. Tapi oke kalau oke. bicara PPH, Mhm. itu kalau misalnya pajaknya Hera nih, Mhm. kalau biasanya kalau perempuan, Mhm. itu gabung harusnya kewajiban pajaknya sama suami. Iya iya Gitu, iya. jadi nanti yang lapor SPT suaminya. Suaminya, Lapor betul. nah, kalau PPH sesuai dengan namanya, pajak atas penghasilan. Mhm. Jadi, ngitungnya atas penghasilan kita selama setahun. Ya. Nah, jadi kan suka ada yang bilang, "Saya nggak kerja nih, Bu," gitu, Mhm "masa mhm. dipajakin?" Enggak, siapa Enggak bilang kah? kalau enggak, karena sesuai Heeh. namanya. Kalau penghasilan, kalau kita dapat penghasilan baru dipajakin. Mhm. Kalau kita nggak dapat, ya nggak ada pajaknya, Iya iya iya. gitu. Nah, Oke ngitungnya bareng oke. suami, nanti Mhm. itu agak panjang kalau udah ceritain Mhm. cara ngitungnya ya. Untuk PPH ini besarannya beda-beda ya? Tergantung penghasilan? Iya, bagus banget pertanyaannya. Mhm. Jadi, betul banget, kalau PPN sama kan, Iya, satu tarif, satu cuma tarif. 11%, Heeh gitu ya, khusus heeh hanya satu tarif. heeh. Nah, itu artinya apa? Mhm Siapapun yang beli barang, itu pajaknya sama. mhm. Kita beli motor, Pak Presiden beli motor, pajaknya Pajaknya sama, sama? ya. Heeh. Nah, itu namanya, pajak objektif, jadi melekat pada barangnya, ya kan? Ya. Barangnya karena Mhm. kita beli barang itulah kita kena pajak. Yes. Tapi kalau PPH, Mhm itu sebaliknya nih, kalau secara teori ya, namanya mhm. pajak subjektif. Artinya dia akan mempertimbangkan atau sangat tergantung pada kondisi si subjek. Iya, subjeknya. Jadi kenapa tadi Mhm beda-beda? Betul, karena mhm. tadi dia mempertimbangkan kondisinya si orang pribadinya. Dia Mmm. ini, orang pribadi ada Mhm namanya PTKP, mhm. penghasilan tidak kena pajak. Itu apa? Nah, itu fasilitas yang Heeh diberikan oleh pemerintah heeh untuk orang pribadi heeh ketika menghitung PPH-nya. heeh. Itu misalnya nih, katakan ya ada orang pribadi Mhm. penghasilannya misalnya 100 juta, Oke. itu nggak langsung dikaliin tarif. Dia berhak dulu atas penghasilan tidak kena pajak. Dikurangi dulu, Oh, besarnya dikurangi berapa? besar berapa? Kalau satu orang itu 54 juta setahun. Oke, Jadi 100 diambil 54 bersihnya 46 juta. 46 juta. Nggak sampai di situ. Mhm Itu saya sampaikan, 54 juta kalau dia sendiri. Kalau dia sudah menikah, mhm. dapat lagi fasilitas tambahan. Mmm, Status kawin namanya, oke. tambahan lagi. Heeh Nah, heeh. kalau dia kemudian punya anak, Heeh. ada lagi tambahan PTKP-nya. Makanya jadi beda-beda kan Oh gitu. nantinya. Nanti sudah dapat bersih pun netnya setelah kita penghasilan berapa, dikurangi PTKP tadi, Heeh. ya. Kan dapat nih, katakan dari 100 juta setelah dikurang-kurang PTKP tinggal 10 juta, sangat mungkin. Gitu Mhm kan ya. Misalnya ya 10 juta. mhm Nah, ini nanti kalau 10 juta berarti dia kena tarif yang paling rendah. Karena PPH mhm tarifnya pun beda-beda seperti kata Hera. Paling rendah 5%, mhm. itu untuk orang yang penghasilannya 60 juta setahun. 60 juta setahun, Hanya 5%. 5%. Jadi kalau Oke. tadi dihitung netnya 10 juta, tinggal kali 5%. 5 juta ya. 5 juta. Kok 5 juta? lima Lima ratus ribu, juta. Heeh sorry, heeh. 500 ribu. Mhm Oke. mhm. Nah, kalau dia penghasilannya, jadi tarif yang 5% hanya Mhm untuk penghasilan sampai dengan 60 juta setahun. mhm mhm Kalau tadi di net-net misalnya, tadi kan saya mhm. kasih contoh 100 juta. Iya. Kalau misalnya, 500 juta gitu ya. Heeh. Setelah di net-net dikurangin misalnya
hasilnya 250 juta katakan ya, Mhm, setahun, mhm, maka yang berhak dapat tarif terendah tadi mhm, hanya yang 60 jutanya. Jadi 250, dari 250 itu mhm. 60 jutanya adalah 5%. Sisanya sudah naik ke lapisan tarif berikutnya, 15%. Jadi kalau mungkin teman Hera sering dengar tarif progresif. Iya, Nah, itu. Jadi ada heeh, 5%, 15%, 25, 30, 35. Tergantung mhm, berapa penghasilan yang mhm. diterima kita selama setahun. Oh, oke. Nah, ini menggambarkan apa Hera jadinya? Ribet ya? Udah mulai Mhm, ribet kan? heeh, Karena apa? Karena kita mau adil. Kalau tadi saya jelasin oke. PPN gampang nggak? Gampang, Gampang. Hera kalau nggak mhm, bayar, kalau ternyata udah jadi pembayar pajak loh. mhm, Nggak perlu nyetor, nggak apa. mhm. Ya, karena tadi kalau pajak objektif sangat mudah gitu Iya kan. iya iya. Dan yang dikenakan kewajiban juga bukan konsumennya, tapi si Mhm, penjualnya. mhm. Tapi ketika berbicara Pajak pajak penghasilan, penghasilan, tadi saya sampaikan dia pajak subjektif, harus heeh, mempertimbangkan kondisi orangnya, maka kita mhm. harus sangat memperhatikan aspek keadilan. Iya iya iya. Jadi benar-benar Mm-mm. customize ya? Iya, Lajang, punya istri, betul. punya Heeh, anak, betul itu beda. makin sini makin kecil ya? Benar dong. Oh gitu. Terus, penghasilannya Mhm. semakin tinggi, semakin baru, semakin besar Semakin tarifnya. Kalau dia besar. masih rendah, Heeh, tarifnya rendah. Itu kan heeh. kegambar kan aspek Kalau yang, keadilannya. penghasilan UMR berapa sih, Di? UMR Heeh, sih UMR. Kalau di kan Jakarta 5 juta tergantung ya? ya, tergantung Heeh, daerah. Di heeh, Jakarta lima 5 juta juta, kan. heeh. Sedangkan kalau PTKP kita itu empat Mhm. setengah juta sebulan. Tadi saya bilang 54 itu sebulan 4,5 juta. Jadi, Oh, oke. kalau kita UMR Mhm, setengah juta satu orang ya? mhm mhm. Oh sorry saya salah. Iya benar, 5,5 juta satu orang ya. Heeh, Nah, itu kalau UMR, kemudian dia status kawin aja, udah nggak heeh. bayar pajak. Oh gitu. Iya, PPh-nya nggak ada nih yang Oh gitu ya. mmm, Sekarang kita masuk case di. mhm, Jadi aku baca kemarin itu jumlah, mhm, eee, kelas menengah itu makin menurun. Jadi mereka mmm, masuk ke kategori calon menengah gitu. Artinya, mhm. penghasilannya mungkin udah nggak UMR lagi, di Masih bawah di bawah UMR. Heeh, UMR. lalu apakah ada kebijakan soal hal ini? Oke, Heeh, tadi kalau kita bicara di bawah UMR, kalau dia mhm, pegawai, mhm, berarti practically nggak kena pajak dong, nggak kena ya? pajak, heeh, Hampir kecuali dia apalagi kalau dia di bawah UMR ya, mhm apalagi kalau mhm, dia dan PTKP ini berlaku nasional mhm, loh, ya kan? Tadi, mhm, kalau mhm, kita bicara UMR paling tinggi mhm, Jakarta. mhm, Kalau di tempat lain lebih rendah, maka mhm, sangat mungkin belum, bayar pajak. ya ya Nah, ya, kalau kita berbicara dia bukan karyawan, iya, tapi dia punya usaha nih. iya, Nah, ini ada hitungan pajaknya beda lagi kalau untuk pengusaha, mmm, Hera. iya, Jadi kalau untuk, teman Hera nih yang, mhm, punya usaha jualan gitu misalnya mhm, ya, omsetnya mhm, nggak sampai 4,8 miliar selama setahun, mhm, berarti berapa tuh? 400 juta ya? Nggak nyampe 400 juta setahun, heeh, itu pajaknya cuma 0,5% tarifnya. 0,5, Betul. Jadi kalau misalnya 100 juta heeh, sebulan, mhm, berarti pajaknya 0,5% tuh cuma 50.000 ya? 500.000. 500.000, 500.000. 100 juta. heeh, Ya. Nah, oke, bayangin berarti 500.000. 100 juta 500.000 sebulan kalau dibagi 30 itu mhm, berapa sih 500.000? nggak sampai Tiga dua 20 puluh ribu ya, ribu sehari sampai ya dua kan puluh nggak ribu, nyampe 20.000. heeh, iya iya Nah, iya, terus oke, ada lagi, itu udah rendah mhm, kan? Setengah persen. mhm, mhm, Ada lagi tambahan fasilitasnya. mhm, Kalau yang punya usaha tadi adalah mhm, orang pribadi, wajib mhm, pajak, bukan badan usaha, mhm, maka sampai omsetnya 500 juta, itu mhm, dia belum bayar pajak. Jadi kalau saya kasih contoh tadi, mmm, omsetnya 100 juta nih, misalnya iya, awal tahun Januari, heeh, belum bayar pajak. Di Februari heeh, 100 juta lagi, berarti baru 200 kan totalnya? iya, Belum bayar. Katakan dia flat tiap bulan 100 juta, heeh, maka sampai Januari, Februari, Maret, April, Mei dia Mei, belum bayar pajak. mhm, Ketika dia Juni, Juni, barulah dia bayar pajak. Itu pun baru oh gitu, selisihnya, berarti 100 juta lagi ya. Itu heeh bukan heeh heeh, diakumulasi jadi 600 juta, bukan. heeh. Tapi yang 100 jutanya itu mulai dikenakan 100%, 0,5%. Oke teman-teman kita lanjut lagi ya, eee, pajak ini kan wajib ya dia. Sekarang Betul. apa?
reward dan punishment mungkin kalau orang yang nggak bayar pajak. Oke, Heeh. reward-nya gini, kita, harus belajar dulu definisi pajak. Mmm, Dan again, ya mhm, ini, berlaku di seluruh dunia, iya, memang seperti itulah karakteristik mhm pajak, bahwa mhm, pajak itu merupakan, kalau bahasa undang-undangnya kontribusi wajib gitu ya, mhm mhm, warga negara, baik dia orang pribadi ataupun badan, mhm, yang ini nih, yang karakteristik khasnya ini, yang tidak mendapatkan kontraprestasi secara langsung bahasa undang-undang. Artinya iya, apa? Ngomong reward tadi nggak kita rasain secara langsung, Hera, mhm, ya kan? mhm. Kita, Pajak untuk pembangunan kan betul, kan gitu? nggak langsung Heeh, bayar langsung dapat kayak misalnya dapat gedung parkir tinggi, gitu, heeh, heeh. heeh heeh, Kita oke. parkir bayar langsung dapat tempat parkirnya, kan gitu Mhm ya, atau kita mhm bayar-bayar hal yang lain tuh bisa langsung dapet kan secara langsung. mhm Tapi kalau pajak itu kan dikumpulin dulu ya, mhm, disalurkan ke kementerian-kementerian, kalau iya, misalnya untuk, pembangunan PUPR misalnya, untuk pendidikan ke Kemendikbud, untuk, kesehatan ke Kemenkes, kan gitu mhm, ya. Nah iya, itu semuanya dari pajak. Terbukti mhm dari mana? Coba teman Hera cek APBN. mhm APBN kita itu kan porsi penerimaan terbesar ya, mhm 80% itu dari mana? Dari pajak. Artinya belanja negara ya, mhm pembangunan jalan, terus pembangunan rumah sakit, pendidikan SMA, Hera sih anaknya nggak ada yang sekolah negeri ya. Kalau negeri mhm, gratis kan? gratis, Iya, nah itu dari mhm, mana kan nggak ujuk-ujuk datang yes gratis yes gitu ya. yes, heeh. Oh Kemudian itu yang paling bisa dirasain ya, sekarang iya, sekolah gratis. betul. Oke Terus oke, ya ada BPJS ya walaupun misalnya masih bayar dan Mas, tapi artinya itu sudah kita berupaya ya, ya maksudnya ya, menuju kan dulu zaman kita dulu nggak ada ya. nggak ada, Kita kita masih bayar negeri kan. dulu Nah, bayar, masih bayar ya walaupun berapa. mhm. Iya, Heeh, jadi, pengennya kan kayak di luar negeri ya, kalau mhm malah lebih keren lagi tuh, mhm, banyak yang lebih banyak gratis. Kita mmm, maunya ke sana, tapi kan ya untuk ya itu ya, tentu perlu dana gitu. iya, Nah, jadi, perlu kesadaran dari mhm semua pihak ya, baik itu orang pribadi maupun mhm, badan-badan usaha apalagi tuh Hera. Karena mmm, badan-badan usaha, perusahaan-perusahaan besar, baik perusahaan asing, perusahaan Indonesia yang dia berusaha di Indonesia, mendapatkan uang dari Indonesia, maka ada hak negara di sana, kan iya gitu. iya iya, Yang harus, apa namanya, kita kita sama-sama kita tanggung. Ya mmm, memang mhm concern-nya adalah kalau menurut saya ya, paham betul tuh kalau tadi di awal kita sampaikan, ini kita bayar pajak buat apa sih? mhm, Itu penting, itu pertanyaan yang sebenarnya, eee, apa namanya, kita orang pajak juga kepinginnya ayo sama-sama awasin gitu. mhm Jadi mhm kalau bayar pajak ke mana, nah ini harus dipahami nih Hera. mhm Coba saya tanya dulu sama Hera. mhm. Hera tahu nggak sih bayar pajak di mana? Di kantor pajak ada Oke, ditebet, cepet ya heeh, jawabnya ya, heeh, bayar pajak di kantor pajak. mhm Itu adalah jawaban cepet dari semua orang yang selalu saya tanya ketika penyuluhan. mhm. Tetapi Gak ada lah, bayar pajaknya di bank. oh gitu? Iya Oh iya, tapi dong. aku pernah ke sana di Lapor mungkin. ah, bulan Kalau bayar bulan awal setul tahun gitu kan, yes, Januari, Februari ya? itu lapor. Oh lapor, tapi Iya, bayarnya ke bank. bayarnya di Oh, iya 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 bank. iya. Ya kan? Heeh, Nah, ya jangan sedih, heeh setiap heeh. gua nyuluh, "Coba, Bayar ke ini kantor Miss, pajak gitu ya? siapa tahu bayar pajak di mana?" Cepet banget orang tuh sekarang. Heeh, kantor Kantor pajak? pajak. Itulah Heeh ketika ya ada heeh. kasus-kasus ya Mhm cepet banget nih, nggak hilang-hilang deh pasti dalam ingatan masyarakat gitu ya. mhm "Ah, nggak mau bayar pajak nanti buat beli mobil itu," ya kan, mhm yang main rame banget tuh, mobil mhm. itu. Gimana sih, gue mikir gimana caranya gitu ya, dari Mhm bayar pajak bisa beli mobil itu, ya orang bayar pajaknya ke bank kok, mhm kan gitu. mhm Nah, bayar pajaknya ke bank baru nanti disesuai dengan target yang ditentukan, yang mhm dibebankan kepada kepada Direktorat Jenderal mhm. Pajak, nanti disalurkan tadi yang tadi Iya, gue cerita ke mhm. masing-masing kementerian lembaga, Kementerian, kalau heeh, ke masing-masing itu ya, mhm nanti dibelanjakan yang terus kita nggak sadar nih, Hera, SMP kita deh inget nggak mhm waktu kita baru masuk? mhm. Kayak gimana bentuknya? Hah? Ingat nggak yang tanah semua itu? Sekarang kalau lewat, masih ingat nggak sih zaman dulu bentuknya Heeh, kayak apa? maksa ibu dulu nunggu angkot di depan sini gitu ya. Jalannya kecil Heeh banget gitu heeh, kan. untung sekarang udah jadi gedung ya. Betul, Heeh dan di semua jalan begitu heeh kan kita heeh heeh, lihat. Artinya ada pembangunan di sana dan dari mhm. mana itu kan ya dari ya Dari yang bangun si kementerian tadi ya, yang bertanggung jawab heeh uangnya dari pajak. Nah, heeh, kalau kemudian tadi
Uang pajak buat apa? Ayo mari sama-sama kita awasi, mari sama-sama kita kritisi gitu loh. Udah Mhm, bener belum sih ini, kok jalanan masih rusak? Nah, berarti tanya dong ke yang bagian bangun jalannya, kok jalan masih mhm, rusak gitu. Kalau mhm, misalnya, sekolah kualitasnya misalnya atau mhm, kesehatan kok masih kurang bagus, tanya, ayo kita kritisi ke bagian yang, belanja kesehatan misalnya seperti itu. mhm, Artinya iya, sama-sama pemerintah, tapi kan, mhm, biar pas. Ketika mhm, tadi bilangnya nggak mau bayar pajak mhm. karena tadi katanya ada Takut ini kasus-kasus, itu, heeh, nggak kasus. nggak relate kan, nggak relevan kan. Mhm, mhm, Karena, mhm. satu sih sebenarnya, pegawai pajak itu udah 45.000 Hera, oke, Mhm, 45.000. Kalau kemudian ada misalnya oknum gitu ya, atau ada mhm. satu kejadian gitu, eee, ya coba main deh kalau punya tetangga misalnya saudara-saudara orang pajak, coba coba dilihat juga gitu, apakah mereka sama gitu ya. Artinya, eee, ya sebagai penyuluh ya, gue Mhm, pengen ngomong bahwa, jangan jadikan itu alasan kita untuk nggak nggak bayar pajak. Oke, oke. gitu. Iya, iya, iya. Buktinya yang selama ini kita udah nabung ya, akhirnya berapa tahun kemarin kan, sekolah negeri sekarang udah nggak bayar. Betul Dulu zaman betul. saya masih bayar, saya Iya SMP negeri bareng iya, sama Dian. walaupun nggak sampai ceban ya bayar Betul. Iya, tahun sebentar. segitu kan. Iya tahun segitu. Heeh, Tap punishment sekarang, nah Di. punishment. Heeh. Jadi tadi, karena judulnya aja sudah kontribusi wajib dan Mhm, Hera tahu nggak, itu pengaturannya itu bukan cuma sekedar di undang-undang, tapi di undang-undang dasar. Bayangin, undang-undang tertinggi kan, itu mhm, mengatur masalah pungutan tadi. mhm, Nah, artinya kalau sesuatu sudah diatur di dalam undang-undang, mhm, kalau dilanggar, yes, apapun, masalah apapun, heeh, pasti ada saksinya dong. heeh, apa? Apapun. Jadi, enggak, gue maksudnya mau mau ngasih analogi gitu ya Heeh, bahwa iya, 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 heeh, kok apa-apa sanksi ya, sekarang heeh. apapun lah, kita Kita misalnya di jalan lahir itu raya nempel ya, itu, kewajiban itu ya, eee, sebagai warga negara, betul iya kan? sebagai warga Bayar negara. Jadi pajak. kalau kita di jalan raya nggak punya SIM, ada sanksinya nggak? Heeh, Ada kan? Karena ada. diatur di undang-undang. Nah, Mhm, sama mhm, ketika kita sudah nah sebenarnya kalau lahir, kalau kita bicara kapan sih kewajiban pajak itu timbul, mhm. sebenarnya kalau kata gampangnya kalau kita bicara PPH, ya ketika kita sudah punya penghasilan. Kalau lahir langsung jadi bintang iklan, iya ada pajaknya. Mhm. Tapi kalau misalnya Anak kita kecil jajan? anak kecil jajan bayar Mhm, PPN tadi toh, mhm. itu secara pajak nggak langsung Iya, kan. iya, iya. Tapi kalau kita bicara, PPH, ya Mhm. maka ketika dia sudah dapat gaji Iya, di atas udah PTKP, penghasilan, iya, baru dia harus dong, mhm, bayar pajaknya. Dan sebenarnya untungnya nih Hera, kalau karyawan-karyawan kayak gue gitu ya, mhm. itu nggak berasa dipotong pajak, karena sudah dipotong oleh bendahara. Sorry kalau kita bendahara, kalau di swasta apa sih namanya, HR ya? Bagian Iya, yang payroll ya, iya, bagian heeh, payroll-nya itu sudah automatically ketika kita dapat gaji itu sudah bersih mhm, kan. Nah, iya, kalau yang begitu-begitu sih kayaknya orang mungkin nggak terlalu terasa ya, Hera? Ya kan? Dibandingkan mhm, kalau yang pengusaha, mhm, dia jualan, duitnya udah masuk duluan, mhm. disuruh ngitung terus bayar, itu yang berat. Iya, 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 Iya iya, kan? Nah, memang dari statistik juga menunjukkan kalau kepatuhan wajib pajak karyawan mhm. itu relatif tinggi. Oh iya, mau Iya, nggak mau iya, karena ya karena udah udah take home pay dimotongin, kan? yes, Heeh, gitu. iya, Jadi sebenarnya heeh, kalau kita ya heran kan orang sosial nih, kalau mhm. ngelihat secara psikologis tuh mungkin ternyata bukan jumlahnya juga ya, karena caranya juga nggak sih? Iya, Karena iya, uangnya udah keburu masuk gitu ya? heeh, ngeluarinnya lagi susah ya. Susah. Oke, jadi apa punishment-nya, Di? Oh iya, sanksinya Heeh, banyak Hera, maksudnya heeh, tergantung kalau dia nggak lapor, kan mhm, harus lapor tuh setiap tahun iya, kalau kita udah punya NPWP, mmm, harus lapor, kalau nggak lapor sanksinya 100.000 denda 100.000. Tapi kalau, dibebankan kapan? nanti ada tagihannya sendiri, Oh jadi nggak gitu, langsung bayar. nggak langsung ya? Nanti ada Oh oke, tagihan oke, ditujukan ke kita gitu mhm, ya, 100.000 itu kalau orang pribadi. mhm, Kalau, misalnya gini, bukan cuma sekedar nggak lapor, tapi ternyata mhm, ada data Hera, misalnya jadi gini kan, sekarang ini kantor pajak ini nerima mhm, data dari pihak ketiga. Misalnya Hera yang beli ketiga itu siapa? tanah, Oh, BPN, heeh, heeh. itu datanya dikirim ke kantor pajak.
Oh, Itu ya. pajak nggak Mhm. minta, itu memang sudah pemerintah mengatur demikian. Mhm Kemudian mhm mhm mhm. beli mobil, datanya masuk. Nah, Mhm begitu mhm. nanti dicek di SPT Hera, Mhm loh ini Hera ada beli mobil nih, misalnya 1 M gitu ya tahun mhm 2023 kemarin. Kok laporan, tahunannya SPT-nya mhm. Hera sama suami, kok cuma Nggak 200 juta disebutkan. misalnya, cuma Oh, oke. dilaporin yang dari perusahaan, Mhm padahal Hera mhm. misalnya punya usaha jualan apa, atau dari Mhm. podcast ini dapat, dari ini kan, dari YouTube misalnya gitu Mhm ya, itu kan mhm. penghasilan. Nah, Mhm. nggak dilaporkan, Mhm. sehingga padahal dari penghasilan itu Hera bisa beli sesuatu. Nah, itu Mhm. data buat kantor pajak. Oke. Data dihitung pajaknya kan, Oke. karena Hera belum bayar nih. Mhm. Dihitung pajaknya, nah pajak yang kurang dibayar tadi Mhm. ditambahkan dengan sanksi bunga. Oh, ada bunganya lagi. Dihitungnya per bulan. Itulah Plus. kira-kira garis Oh, besarnya. gitu. Ada yang case sampai tinggi sampai akhirnya harus masuk penjara gitu misalnya Oh, di ada dong. Itu ada tuh? biasanya sih. Heeh, Kalau kita bicara penjara berarti kan udah pidana. heeh. Ya, jadi itu sudah Ini case-nya nggak bayar pajak loh? biasanya dia bukan gak bayar pajak, Heeh. biasanya dia sudah pungut tapi dia tidak setor. Tuh pidana. Oh, Jadi tadi kan gitu. udah dijelasin di awal ya. Heeh heeh heeh. Orang yang jualan kalau Heeh dia heeh. berstatus pengusaha kena pajak, Mhm. artinya dia tadi omsetnya di atas 4,8 miliar, dia sudah Heeh. wajib mungut nih. Iya. Dia pungut Hera, Mhm. tapi nggak dia Tapi nggak disetor. setor, Oh, itu sudah itu. pidana. Oke Atau, oke. Mhm. ini agak teknis lagi, si pengusaha kena pajak tadi, Mhm. itu mekanismenya begini, sesuai dengan namanya kan value added tax, jadi hanya Oke. pertambahan nilai. Dia ketika jual ke Hera, dia mungut 110 tadi ya, Mhm. Iya. contohnya kan Sepuluh tadi ribu. 10.000 ya, heeh. Mhm. Jadi 11.100 ya, Mhm. 11%. Nah, dia beli barangnya, dia dipungut kan sama Iya. si yang dia tempat beli, dipungut. Nah, Heeh. ketika dia dipungut, itu namanya pajak masukan. Mhm. Tentu dia beli barangnya lebih murah ya. Iya. Misalnya ketika dia beli barangnya, dia bayarnya 900. Iya. Nah, yang disetor di negara tuh selisihnya. Mhm. Si 1.100 diambil 900. Iya. Oke, jadi 200. Nah, yang 900 ini kan jadi pengurang dia kan. Iya. Jadi dia yang disetor tuh cuma 200 Iya. karena dikurangin pajak masukan dia Mhm. gitu. Nah, sering kali ada pengusaha tertentu yang dapat fasilitas Mhm. eh, pajak keluarannya nol. Jadi dia nggak mungut pajak, tapi Mhm. dia ada pajak yang dipungut orang. Jadi dia minta uangnya balik ke negara. Ngerti ya, Hera? Jadi ketika dia dia jual, itu Mhm. barangnya kan ada barang-barang yang dapat fasilitas nggak ada PPN-nya. Iya iya. Oke, Ada barang jadi jenis. nol, dia nggak perlu setor. Heeh. Iya. Tapi dia udah dipungut oleh penjual sebelumnya. Nah, atas pajak yang dia Oh. dipungut tadi, dia boleh Heeh. minta restitusi namanya. Oh, gitu. Diminta balik dari Minta balik negara. dari sana. Nah, yang sering terjadi juga yang kalau Hera Mhm. dengar sampai penjara gitu ya, Mhm. itu dia create transaksi yang sebenarnya nggak ada. Hanya untuk bisa dapat seolah-olah ada pajak Iya masukannya, iya iya. dia minta ke Dia negara. ambil, dia minta. Jadi kalau Hera sering dengar Oh, faktur fiktif yang seperti fiktif-fiktif itu. itu ya? Jadi nggak usah takut kalau kita Mhm. nggak parah-parah amat gitu Mhm ya. mhm. Apalagi kalau orang pribadi gitu ya, Mhm. Mhm. karyawan tuh saya nggak Mhm. pernah dengar sih sampai yang ada kena Mhm. masalah gimana Mhm. gitu. Kalau ada negara, negara maju itu biasanya, eee, punya pajak yang tinggi, Tarifnya maksudnya. tarifnya, iya kan? Itu sebetulnya gimana prosesnya? Negaranya dulu kaya, lalu ambil pajak yang tinggi, apa masyarakatnya dulu sejahtera, baru pemerintahnya bikin tarif yang tinggi? Oke, Heeh ini aku sih di luar iniku ya, di luar keilmuanku ya, karena bicara heeh, fenomena ini kan ya. oke Cuma oke. kayaknya gini, kalau Mhm. bandingin di negara lain, satu, Mhm mereka apa namanya, behavior-nya, mhm culture-nya sudah terbangun ya, mhm. kalau masalah patuh. Ya Oke. kan? Jadi udah Heeh automatically. Jadi heeh. maksudnya gini, bukan automatically, mereka ketika dipungut udah nggak protes gitu loh, Mhm. malah budaya malunya dan lain sebagainya kita tahu ya, Iya mereka iya sudah lebih iya. terbangun. Heeh. Satu dari sisi wajib pajaknya. Mhm Terus kedua, mhm. kalau kita dilihat dari sisi besaran pajaknya, besaran Mhm. pajak itu kan tentu sesuai dengan kebutuhan negaranya, Iya ya kan? iya iya Nah, iya. negara yang pajaknya tinggi, Mhm
ya berarti memang dia punya kebutuhan yang tinggi karena misalnya nggak punya sumber daya yang lain. Oke. Terus kemudian kalau sama aja lah kayak kita rumah tangga ya Hera, Heeh heeh. kalau pengeluaran sudah kadung besar, Heeh. negara yang besar kan pengeluaran besar, Iya iya. berarti dia harus punya penghasilan yang besar juga dong. Mhm. Apa sih alternatif penerimaan dari suatu negara? Mhm. Ya kan, sumber daya Sumber daya alamnya, alam. kalau dia punya. Mhm, kalau nggak Negara punya kalau nggak punya berarti kan dari pajak atau dari iya. pinjaman. Oh, oke oke. Negara-negara besar nggak mungkin minjem dong. Iya iya Nah, iya. dia bisa, dari pajak dia kenakan Mhm. tinggi dan tidak terjadi gejolak karena masyarakat sudah lebih sadar Mhm. dan memang Mhm. mungkin juga pengelolaannya itu harus kita akui mereka sudah lebih canggih, ya. Satu, misalnya kalau bicara tata kelolanya ya, Mhm. dari sisi instansi pemungutnya Mhm. itu, pasti sudah memiliki, apa ya namanya, sistem data yang lebih akurat. Mhm. Oh, tadi saya ceritain kan, eee, ada instansi lain yang ngasih data ke kita. Kalau di Mhm. sana udah lebih automatically lagi. Jadi kalau ada di mana ya, di Australia kalau nggak salah ya, Mhm. kita masukin, identitas kita, Mhm. gitu ya, itu langsung keluar semuanya pajak, udah gampang. Langsung udah terhitung otomatis gitu ya. Oh. Kalau kita kan enggak, Social karena security number itu kayaknya ya? betul Heeh heeh. betul. Oh, oke, ada semua di Heeh. situ Nah, ya? itu mereka udah lebih matang gitu, Hera. Oke Jadi oke. semuanya udah serba otomatis. Si pemerintahnya sudah lebih canggih Heeh. gitu kan, baik Heeh. dalam hal pemungutannya maupun Mhm. kemudian penggunaannya mungkin Mhm. lebih transparan gitu ya. Mhm. Iya iya Lebih iya. transparan, lebih lebih manageable, lebih Heeh. lebih manajemen lebih bagus. Iya iya Kemudian iya. dari sisi masyarakatnya juga mungkin lebih. Ya kita Mhm. mudah-mudahan menuju ke sana lah ya. Dulu Oke. juga Mhm. Hera tahu kalau zaman kita Mhm. SMP Mhm. itu target penerimaan pajak itu jauh di bawah dari penerimaan sumber daya alam. Sumber Oh daya alam gitu. iya. Oke Jadi kalau oke. tadi gue sempet Heeh ngomong, heeh. di APBN tuh 80% loh sekarang. Heeh. Dulu coba cek kita SMP kan tahun Heeh. berapa Hera? Ya ketahuan umurnya ya. Mmm. 90 gitu ya. Iya. Nah itu kecil banget, nggak Oh, sampai 50% kayaknya ya. oke oke. Heeh, jadi berarti kan Is it juga a good thing? good thing dong. Ya, Enggak, 2 maksudnya hal dengan sih. sekarang, Mhm, 80% gitu ya, mhm. artinya, kalau kita ambil dari hal-hal lain tuh mengecil gitu kan, Si apa, sumber dari daya sisi sumber daya alamnya, alamnya? karena kan itu suatu hal yang nggak bisa dihindari, sumber daya alam kan habis dipakai, ya toh? Mmm, mhm mhm mhm. Sepanjang jadi kalau, kita bicara penerimaan ya, ekonomi Mhm ya, Her, ya, mhm. Apa nggak lebih sehat 50-50 gitu, Di? kan nggak ada, kurang nanti, sisanya minjem dong. Nggak bisa dipaksain Oh, juga kita menggali sumber daya jadi alamnya ternyata nggak ada, oh gitu. gitu ya. Itu Maunya mau kan ada nggak mau terus, ya, mau nggak sebagai mau. negara berkembang ya, gitu? Betul. Oh, Pilihan lain, alternatif lain, heeh, utang. Ya, heeh, utang sekarang pun di Indonesia ini masih heeh, manageable sebenarnya. Kalau oke, kita bandingkan dengan apa ya heeh, ini agak teoritis nih ya, heeh, PDB produk heeh. domestik bruto kita itu masih bagus, masih relatif tidak terlalu tinggi dibandingkan negara-negara maju. Tapi Mmm, itu pun mhm banyak kan kalau Hera buka-buka di medsos tuh banyak yang suka mengkritisi lah gitu ya. Mungkin sifatnya politis juga. mhm. Ini utang Indonesia udah banyak Iya ini iya gitu. iya, heeh. Artinya kalau nggak mau utang ya bayar pajak dong. Kalau kita mundur 5 tahun nih di, Mm-mm. Dian di pajak gitu, apakah target selama ini tercapai? Mm-mm. Kalau tidak kenapa? Kalau iya berarti, kalau lebih berarti ada surplus ya? Surplus ini pergi ke mana, Di? Oke. Ah. Ih, bagus banget sih pertanyaannya kamu. Kita pernah nggak ini ya tadi ya? Nggak kompakan dulu ya? Ya, karena kamu ya aku pikir udah pede aja, "Ah, tanya apa aja sama Dian Luar terserah gue biasa deh." loh. Ini daging semua ini pertanyaannya. Jadi, pas banget. Penerimaan pajak itu baru tercapai di 3 tahun terakhir. Oh gitu, Jadi oke. di 2000, berarti yang lewat tuh 2023, Heeh. 2022, 2021. 13 tahun sebelumnya itu tidak pernah tercapai. Jadi baru Minus pecah terus ya? telur kemarin dan Oh, padahal habis Covid ya? yes, ya habis Covid ya, berarti 2021, Heeh 22, 23 Covid ya. heeh. Ya, ternyata ada blessing juga. Jadi artinya Mhm. memang kalau kita bicara penerimaan itu kan banyak faktor ya Hera ya, nggak Mhm. hanya dari kita nggak bicara nggak automatically, "Oh berarti kepatuhan membaik," atau, Mhm "Oh berarti mhm. petugas pajaknya jago-jago," nggak Mhm. seperti itu, artinya banyak Mhm. faktor. Salah satu faktor penentu adalah, naiknya harga komoditas. Jadi kita bicara pasar global, Mhm. ya ternyata kita ini kan penghasil nikel lah, masih ada nih sumber daya alam kita nih. Oke. Iya kan mobil listrik tuh lagi Oh, iya iya iya. booming, nah Heeh. sehingga
Terus kemudian ada lagi, kondisi-kondisi misalnya kondisi global yang memanas kayak kemarin kita, tahu ya ada perang apa, Rusia, Ukraina. Nah itu Ukraina, oke. juga turut mempengaruhi harga gitu-gitu. Itu, Oh, oke. kita ada blessing-nya di sana. Tapi, Heeh, eee, tentunya juga dipengaruhi oleh peningkatan kepatuhan juga dan, oke. mudah-mudahan juga adanya Mhm, perbaikan sistem mhm. administrasi di Nanti kamu Direktorat nggak naik Jenderal gaji loh Pajak. kalau Heeh. masyarakatnya nggak sadar-sadar. Heeh, aku pernah dipotong loh. Iya, tahun 2017 kalau nggak salah, Iya kan? kita itu karena Heeh, nggak sampai penerimaannya, heeh. jadi menerima penghasilan tetap dipotong ini 20%. Jadi karena Ih, pecah serius nih? serius, jadi Oh, penerimaan tuh cuma 80%, heeh. aku take home pay-nya cuma 80%. Gitu ya, Beneran ya? beneran, Oh, oke gitu. oke. Terus terus terus? Nah, Heeh, ini, udah tahun ketiga. heeh. Kita Tercapai ya? ya kalau sering dengar kantor pajak ya, euforia lah hat trick gitu kan. Mhm Nah ini mhm, mudah-mudahan di mhm, 2024 mhm. tercapai juga, Mmm. walaupun ya mudah-mudahan tercapai lah, Sur walaupun sur udah masuk Agustus nih maksudnya. surplus pajak tuh Iya, ke mana, Di? tahun-tahun lalu tuh juga, Heeh, surplus ya, heeh. di tahun 2002, semakin ke sini surplusnya makin besar. Oh, Iya good. kembali ke APBN, itu jadi surplusnya APBN, iya kan? Jadi sama kayak Mmm. kalau kamu tiap bulan surplus misalnya tiba-tiba ada Mhm bonus gitu kan ya, mhm. balik kemana? Iya ke Budgetnya rekening kamu. dinaikin gitu berarti ya Iya, kalau bisa buat ada, belanja yang lain, bisa buat program. bayar utang kalau negara kan. Oh, betul Mhm, betul. Oke, gitu. Di kalau ini wajib ya, kok nggak ada sih di pelajaran civic anak sekolah? Ih, kamu beneran keren loh Iya pertanyaannya. kan? Iya kan? Iya iya, Nggak ampun ada kamu loh. kamu tuh Apa sih tiap hari PPKN baca ya ya di namanya? rumah ya? Hah? Kamu tiap hari Nah, baca ya? gini ya teman-teman, karena saya bikin podcast, jadi saya mau ketemu dia. Saya tuh browsing gitu ya. Apa sih? Oh ya wajib ya. Sering Heeh, banget loh nempel asli. sama orang namanya pajak Ini gitu. sering Tapi dari kecil nggak diajarin itu masuk ya pelajaran ampun, PMP. kamu keren banget Hera, asli. Aku Mmm, sering podcast dan heeh, jujur li, itu pasti kita dikasih brief sheet gini 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 heeh. dan, yang pertanyaannya jujur nggak sedaging ini gitu loh. Oh, terima Kamu tuh kasih loh. kamu menyeluruh banget. Heeh. Jadi, aduh, bener Iya banget toh? Hera. Jadi, that's Berangkatlah ke why mungkin kementerian, pertanyaan kamu heeh. itu relate dengan kenapalah sekarang jadinya membangun kepatuhan pajak itu menjadi hal yang tidak mudah, ya kan? Heeh. Karena kita nggak pernah dengar waktu Nyampein sekolah apa itu pajak, pajak, heeh, tiba-tiba pas kita kerja dapat heeh, uang suruh bayar pajak, tahu-tahu dipotong. heeh. Apa-apaan nih? Gitu ya. Mhm Jadi mhm, kalau tadi relate dengan pertanyaan kalau orang luar negeri gitu ya, mhm. orang-orang bule, itu sudah terbangun karena mereka dari kecil sudah ditanamkan hal Ah, iya. itu. Nah, Heeh, berangkat dari situ, heeh, Direktorat Jenderal Pajak punya program oke. namanya Inklusi Kesadaran Pajak bagi generasi Mmm, muda. Jadi sudah sejak tahun 2017 lah mulai diterapkan ya, kalau mhm, perencanaannya sudah sejak 2015 mungkin, jadi mhm, udah 7 tahun berjalan nih Hera, mhm, itu kita menggandeng pihak ketiga, mhm, menggandeng dosen-dosen, oke. habis dosen kemudian ke guru SMA, sekarang SMP, SD, itu SD ya harusnya? karena apa? Heeh, Supaya mereka tadi nggak kan kalau diajarin pajak mungkin sulit ya Hera, artinya mhm. itu teknis, tapi paling enggak ditanamkan Kesadaran, nilai-nilai. nilai, iya. Jadi, tahu gitu, kita masuk misalnya ke satu pelajaran, misalnya pelajaran Pancasila, Mhm, itu kan coba Hera, mhm, kamu sampai sekarang masih hafal kan 5 sila itu, kan mhm. dicekokin terus gitu ya. Iya, Tapi sebenarnya tahu nggak sih makna dari nilai itu? Kan mmm. harusnya bukan cuma cukup hafal, Iya iya tapi iya. kita tahu bahwa ketika kita berbicara gotong royong yang diadarkan Mhm, di Pancasila, di mhm. mana perwujudannya? Ya dengan bayar pajak, semoga tidak. Mmm, Aman ya? aman. Terus ketika, kita bicara kemanusiaan, Mhm, gitu ya, di mana perwujudannya? mhm, Ya tadi dengan bayar pajak kita menolong, kan itu kan transfer kan dari orang mhm. yang kaya ke orang yang Iya, kurang mampu kan pajak heeh, itu. Siapa heeh, sih si orang kaya pun orang kurang mampu ya, sama mhm. kan menikmati jalan yang sama kan, Iya, menikmati fasilitas yang sama kan. heeh, Nah, itu artinya kan transfer ya, heeh, dari si kaya ke heeh, yang kurang mampu. mhm, Nah, itu kan nilai-nilai Pancasila. mhm, Itu kita mhm, kolaborasi, kita koordinasi sama dosen supaya ketika mhm, ngajarin Pancasila, mhm. dikasih dong contoh pajaknya. Iya, Ketika waktu itu ada beberapa mata mhm, kuliah, ketika belajar agama, mhm, ya kan belajar mhm, agama. Di agama
Islam itu diajarkan mengenai zakat. Mmm, Di Nasrani kan juga ada perpuluhan, ya ya perpuluhan. ya. Nah, itu Mhm kan, semacam itu kan. mhm Cuma kalau ini untuk negara, mhm. bentuknya untuk negara yang, memang digunakan untuk pembangunan. Ya, Terus begitu pula pelajaran-pelajaran lain jadi disisipkan. Nah, itu sudah mulai dijalankan Hera, oke. mudah-mudahan itu salah satu program. Mudah-mudahan masuk ke dalam bukunya, kan aku nggak pernah dengar Mhm, dia ngomongin pajak ada. loh. Jadi aku juga kaget Heeh waktu, anakku SD lihat heeh bukunya, heeh. ada loh, Oh di udah? halaman ada. Jadi kita udah mulai kerja sama. Oh, Tapi aku kan baru itu tahu. again ya, Mhm. yang mendeliver buku itu kan gurunya. Ya, Iya, jadi kalau cuma heeh. sekedar buku terus gurunya nggak suruh baca gitu, poin-poinnya kan juga percuma. Makanya kita, Mhm mhm. tadi kerja sama sama guru, Mmm, sama, dosen-dosen untuk mmm, menyampaikan itu. mhm. Mhm. Tapi kalau dari kesadaran Dian lihat udah meningkat ya? Udah Udah mulai banget, meningkat? awareness banget. Makanya Heeh. sebenarnya di lain sisi gitu ya, Mhm ketika masyarakat, mhm komplain tentang pajak, mhm itu sebenarnya artinya mereka sudah mulai aware loh, mereka sudah ngeh gitu kan. Tinggal dilihat tapi nih iya, komplainnya konstruktif ya, mhm. atau tadi yang saya bilang cuma cari alasan aja biar nggak bayar pajak gitu ya. Jadi sorry nih, sering juga gitu ya kita lihat, orang-orang misalnya ada di, TV gitu ya, Mhm yang koar-koar gitu protes mhm. pajak, ternyata pas dicek belum bayar pajaknya, Oh gitu. gitu. Jadi, justru biasanya kalau kita bisa lihat gitu ya Mhm dari, komen gitu ya mhm dari, tadi komplainnya itu, mhm. kalau konstruktif biasanya mereka sudah bayar pajak dan Oke, itu jadi masukan dong buat pemerintah ya, iya, kalau memang itu, perlu perbaikan. mmm. Mhm. Tantangannya paling besar jadi nagih ke pengusaha besar gitu ya, Di? Ya, Heeh, nagih ke tetep semuanya sih, bukan cuma mmm, pengusaha besar ya, mhm mhm. nanti pengusaha besar protes sama gue. Ya artinya Ya kalau kayak kita mhm, gini, pekerja karyawan kantor gitu iya tuh bener-bener, "Oh, mesti bayar nih gini," takut sama, iya iya, punishment ya kan, langsung betul buka betul laptop, heeh, betul langsung betul. itu suami kerja sampai malam biasanya kayak gitu. Gitu ya, ngurusin pajak Berarti ya? heeh, berarti Mhm kalau orang biasa kayaknya sama deh, karena dia telepon-teleponan tuh sama teman-teman yang nanya-nanya, "Ini mhm. gimana nih, gimana?" Iya Gitu iya ya. iya iya. Heeh kan? Memang, sekarang juga gue kalau udah 31 Maret tuh ya, kan batas akhir pelaporan Mhm SPT mhm tahunan. Itu mhm. teman-teman kita itu pasti pada menghubungi, "Di ini gimana ngisi SPT?" Nah, iya kan? Ya itu beda Heeh. dengan tahun-tahun sebelumnya, artinya sudah mulai Mhm. aware. Mhm Ya mhm. mudah-mudahan juga diikuti ya dengan perbaikan Mhm. dari Direktorat Jenderal Pajaknya, Iya supaya dong. ya kan, Mhm. supaya, ya masyarakat juga makin ikhlas lah bayar Heeh. pajak. Kalau gampang kita mau akses informasi itu ada di semuanya jelas ya, ada yang dia jelaskan gini ada Mhm. di website-nya Betul, website pajak? DJP, Oh, betul, bisa mhm. dibuka di Pajak Go ID, itu satu pintu. Mhm mhm Mhm. mhm. Masih ada tantangan lain atau target ke depan dari Ditjen Pajak? Oke, Heeh, jadi kalau Hera atau teman Hera pernah dengar mhm, Cortex, pernah dengar nggak? enggak, Belum ya, itu nggak terlalu ngetop ya. mmm, Kayaknya kalau praktisi pajak pasti tahu. oke, Jadi, sekarang ini Direktorat Jenderal Pajak mhm, lagi getol-getolnya, lagi sibuk-sibuknya mempersiapkan Cortex. Cortex itu sistem inti administrasi pajak, jadi pembaruan. heeh, Jadi, sistem administrasi pajak yang sudah berjalan selama ini, mhm, itu mau direformasi. mmm, Direformasi dengan tujuan semakin memudahkan wajib mhm, pajak, mhm, semakin membuat datanya mhm, transparan, baik dari mhm, sisi wajib pajak maupun petugas pajak, sehingga tadi mhm, yang, harapan kita bersama, mhm, kepatuhannya dapat meningkat, penerimaan pajaknya dapat meningkat. Nih kalau, mhm, Hera inget ya, kemarin kita baru rame-rame kan, pemilihan presiden ya, iya, itu semua, calon waktu itu ya, heeh, calon presiden itu semuanya, punya concern yang baik terhadap penerimaan, pajak dan punya target meningkatkan tax ratio. tax Karena ratio itu? tax ratio itu adalah jumlah penerimaan pajak Heeh, dibandingkan dengan produk domestik bruto. Produk oke, domestik bruto tuh artinya kan segala, barang, jasa yang dijual dari Indonesia, gitu kan ya? mmm, mhm, Semua. Jadi yang usaha besar, usaha kecil, lu menghasilkan apa, lu punya hasilnya berapa, mhm, itu menjadi produk domestik brutonya Indonesia. Nah, harusnya kan mmm, kalau produk domestik brutonya tinggi, mhm, pajaknya tinggi dong, karena itu kan objek pajak. iya Begitu iya lu iya, punya penghasilan, begitu lu jualan barang, itu heeh, objek pajak. iya iya Nah, iya, jadi dihitunglah.
Heeh. efektivitas penerimaan pajak itu dengan tax ratio. Berapa Mmm. pajaknya, berapa PDB-nya. Nah, di Indonesia Mhm. ini masih sangat rendah tax ratio-nya, bahkan dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Oh, Itu untuk gitu. mengukur. Jadi Heeh. sebenarnya nih, nyambung Heeh. tadi kalau Hera tanya, "Kalau target udah tercapai belum?" Ya, Heeh. sampai 3 tahun terakhir sudah. Sudah. Tapi tax ratio itu Heeh. adalah satu indikator lain yang juga nggak kalah penting untuk menentukan Mmm. udah cukup baik belum nih pajaknya. Tax ratio tadi. Dan Indonesia masih kurang baik. Gitu. Oh, gitu. Jadi, harapannya Heeh. tadi ya dengan, kita ngobrol-ngobrol gini, mudah-mudahan ada yang nonton dan berkenan jadi Mhm. tergugah gitu ya, mau belajar pajak lebih nggak Mhm. usah bayar, belajar pajak aja dulu gitu ya, Hera, ya. Nggak usah bayar dulu deh, belajar dulu kan. Kesadarannya itu kan, Iya, ya kan? awareness-nya itu benar. Yang pembangunan adalah bayar pajak gitu ya. Betul. Dan pemerintah juga udah banyak memberikan fasilitas ya, kayak tadi Dian cerita, keringanan gitu kan. Jadi Ya, gaji 100 juta pajaknya nggak sama, yang lajang sama punya istri, iya, sama punya anak 2 mungkin punya anak iya. beda juga kayak. Batasnya 3. Oh batasnya 3 oh batasnya Kalau 3 istri gitu. batasnya 1 ya. Oh. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Oke. Sekarang untuk, mulai memasyarakatkan kesadaran pajak Pajak. dari usia dini. Sekarang bahasanya apa yang dipakai Iya, iya. untuk, anak lalu ke remaja, supaya mereka ya itu, sadar bahwa pajak ini penting, Mhm. gitu. Bahasa apa artinya Heeh, maksudnya, heeh, istilahnya? heeh, Jangan pajak gitu loh? supaya jangan pajak banget gitu loh ke Heeh. anak-anak kelas 1 SD yang nanti Mmm. mungkin udah masuk di buku, apa sekarang PPKN namanya ya? Iya, iya, sekarang Heeh, nggak itu. tahu tuh ya, PPKN ya, kita Heeh, nggak dapet ya? civic dia. Iya, iya. Heeh, gimana, Mungkin itu sama halnya kayak ada orang protes, belajar akuntansi tapi disuruh ngitung duit orang mulu, nggak pernah diajarin untuk menghitung duit pribadi, makanya mmm, boncos mulu, kadang ada yang ngomong gitu, gitu ya? gitu. Iya, Itu iya. memang mungkin dari tingkatannya harus berbeda gitu Iya, iya, bahasanya. betul. Heeh, Jadi memang tadi kan sejalan yang tadi gue cerita, heeh. eee, kita nanamkan nilai-nilai. Nah, maka kalau Mmm, ketika kita sama anak TK gitu ya, mhm. bahkan kita anak TK itu Oh, ada, kita itu bikin komik gitu, oke. bikin komik, ada gambar-gambar, terus Heeh. itu gambarin, ya tadi ada nilai gotong royong kan kata pajak di sana nggak ada, tapi Oh, nilainya oke. aja ditanamkan. Heeh. Gitu, nanti di SD juga ditingkatkan, cuma metodenya dan tanpa Oke. tentu nggak langsung ngomong pajak, tapi paling enggak, Mhm, eee, ada nilai-nilai itulah ya, apa mhm. namanya, gotong royong untuk negara, sebagai Iya, warga negara yang bela negara kayak baik, gitu. Oh, gitu-gitu. iya, iya, iya. Mudah-mudahan ya generasi nanti kan Mudah-mudahan ya, heeh, jadi kita isu kan Hera, kalau heeh, kita bicara generasi emas, ya kan mhm, mhm. 2045 Iya, iya, ya, iya, generasi heeh, emas 2045 yang mhm, ya, kalau gue sering baca medsos ya, mhm. orang suka kan salah baca kali gue ya. Saya tuh Heeh. sering yang, agak ngeri-ngeri ceritanya sehingga jadi bukan generasi emas nih, generasi cemas gitu ya, gitu ya. Oh, heeh, Mudah-mudahan, dalam hal apa ya, mmm, kepatuhan pajak nggak demikian. iya, Karena kalau tadi gue lihat sih, mhm, semakin ini kok, semakin sadar mhm, masyarakat itu ya, mhm, kepatuhannya semakin meningkat, awareness semakin baik. Jadi, mhm, kalau kita bicara yang komen-komen di medsos ya itu mhm, sih, mungkin perlu dicek dulu ya, oke, validity-nya. Artinya mhm, mhm, tadi mereka itu, mhm, komennya bener nggak, jangan-jangan buzzer dan sebagainya gitu ya. mhm, Tapi mhm, kalau yang langsung dateng, yang mhm, kita interact langsung, itu mhm, oke banget dan, mmm, terus secara umum pun, ya mhm, kamu juga kan kalau ngobrol sama anakmu gitu ya, mhm, Mereka idealismenya itu beda kan? iya, 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 Ya coba mhm, deh, kalau suamiku nih gitu lagi mhm, macet misalnya, ngambil bahu jalan marah anakku. iya, Itu iya, suatu iya, bentuk kan? iya, 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 Ayo heeh, cepet gitu, mhm, aku mhm, senang mhm, gitu. Jadi, dari hal-hal itu mudah-mudahan juga pengajar-pengajar kita gitu ya mhm, sekarang sudah mulai menanamkan hal itu yang tentu nanti relate dengan, mhm. kesadaran pajaknya juga. Iya, iya. Jadi kalau ngomongin pajak tuh kita ngomongin negara sebetulnya ya. Jadi kayak tadi Dian bilang, kita mesti cek juga, awasi gitu. Iya, Ada jalanan yang rusak betul, gitu, kita mesti cek gitu. Tapi ya kita harapannya sebagai ya wajib pajak juga, kita iya, punya hak juga toh betul. menikmati apa yang udah kita Iya, bayar gitu. harus dong. Eee, apa yang kita, protes tentang suatu hal itu bisa cepat Iya,
diselesaikan juga gitu Benar ya. Jadi benar. kita benar bisa menikmati Mhm. keadaan di lingkungan kita yang nyaman karena kita bayar pajak Betul, itu, harus kritis ya gitu. Hera, harus tuntut haknya. Iya 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 Cuma iya iya. dituntut di tempat yang tepat. Siapa yang Mhm, bertanggung jawab atas hal itu? Kan mhm gitu mhm. ya. Karena Dirjen Pajak tugasnya ngambil lalu Dirjen pajak nyebarin ya, betul, dirjen pajak nyebarin ke ngumpulin. yang operasional adalah masing-masing Yes. departemen, masing-masing dinas Iya gitu ya, iya. Jadi kalau ke gitu. DJP protesnya layanannya, yang memang sampai sekarang masih lemot ya. Masih Mmm. kadang-kadang, sorry, kadang-kadang itu dimarahin teman-teman di kantor. Kadang-kadang Iya, masih lemot dan sebagainya, mhm, itu tanggung jawab kami. Karena kita memberikan mmm, layanan wajib mhm pajak untuk mudah melakukan kewajiban. mhm, Tapi kalau ditanya dikemanakan uang pajak? Nah, ayo mari sama-sama kita heeh. awasi. Tapi belajar boleh ya? Aku nih datang ke Boleh, tempatnya Dian belajar anytime. anytime, Mhm. nggak cuman ngisi SPT SPT, tahunan. sambil ngopi-ngopi di kantor Heeh. ada. Nah, Mhm. gitu ya. Jadi jangan takut ya, karena ini, punya kita ada kewajiban, kita juga bisa menuntut hak kita, Betul. seperti kata Dian tadi, ya. Oke teman-teman, kayaknya gitu ya, ceritanya jangan makin panjang, nanti makin, bingung kita dengerinnya, pertanyaannya makin jelimet gitu ya. Kita cukup aja bahwa kesadaran untuk bayar pajak itu perlu dan kita punya hak untuk mengawasi juga, Ya. ya, demi kita bersama. Oke, thank you, Di. Ih, sama-sama Hera dengan Sukses senang selalu. hati. Thank you juga teman Ya, Hera ya, heeh. keren banget. Kalau nggak ada podcast ini nggak ketemu Dian aku, Iya iya iya, kan? oke. Heeh. Oke, thank you teman-teman udah nonton sampai sini ya. Oke, Makasih, bye. bye.